Beuh, tuh. Kamera depannya bisa jadi kayak layaknya Dynamic Island. Sentuhan ultranya itu bisa kalian pilih yang paling mentok ya. Kayak di sini kecepatan usapnya ultra cepat. Nah, kecepatan geraknya juga pilih yang cepat juga. Jadi kalian nggak usah pakai anti gores yang anti spy lagi. Cukup ini aja, fitur yang kayak gini juga udah mantap gitu. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini, gue mau kasih tips dan triks beberapa fitur dari ITEL S23 Plus ini. Kemarin kan videonya udah banyak tuh. Ada video unboxing, video game, video setting wajib. Nah, sekarang ada video tips dan trik dari ITEL S23 Plus. Nah, sekarang gue mau kasih unjuk update software terbaru dari ITEL S23 Plus gue nih. Oke, di setting ponsel saya. Nah, di sini ada keterangannya ITEL OS-nya itu versi 13.0.0 ya. Nah, ini gue semenjak pegang ITEL S23 Plus ini, gue baru dapat sekali update software, yaitu update software Dynamic Bar. Nah, langsung aja ya. Kurang lebih ada 14 tips dan triks nih yang mau gue bagiin ke kalian nih. Yang pertama adalah Dynamic Bar. Nah, setelah kalian update software dari ITEL S23 Plus ini, sekarang udah ada Dynamic Bar-nya. Dynamic Bar itu contohnya begini nih. Beuh, tuh. Kamera depannya bisa jadi kayak layaknya Dynamic Island. Nah, kan coba ulang sekali lagi itu. Itu biasanya dia bisa ngebuka buat face unlock, terus buat keadaan HP-nya lowbat atau ngecas. Juga bisa muncul dynamic bar-nya ini. Oke. Caranya pertama kalian ke settingan, terus kalian pilih aja ke fitur spesial. Nah, di fitur spesial ini nanti scroll di bawah ada yang namanya dynamic bar. Nah, di dynamic bar ini kalian buka. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kalian checklist ya. Kalau gue sih di checklist semuanya. Jadi dynamic bar pertama kalian aktifin dulu. Terus dynamic bar-nya ini bekerja saat pemindai wajah ketika face unlock, terus ada panggilan masuk, animasi pengisian daya, colok charger, terus pengingat penyelesaian pengisian daya kalau baterainya udah full, dan satu lagi pengingat baterai rendah kalau baterainya lowbat, dia dynamic bar-nya akan muncul. Nah, kalau gua yang paling gampang sih ini yang bisa gua liatin. Nih, ketika mau face unlock tuh, dynamic bar-nya bekerja ya. Nah, jadi itu fitur yang wajib sih harusnya kalian pakai nih, karena fitur ini lumayan mantep nih. Oke, jadi yang pertama adalah Dynamic Bar. Setting yang kedua adalah setting layar nih. Oke, fitur setting layar, kalian langsung aja masuk ke pengaturan atau setting. Nah, di sini ada yang namanya layar dan kecerahan, kalian cari aja. Nah, layar dan kecerahan di sini kalian bisa sesuaikan nih, customisasi sesuai keinginan kalian nih. Ini ada tema gelap, ada tema terang nih. Ini contoh tema gelapnya kayak gini. Terus kecerahannya bisa kalian atur mau otomatis atau kalian pilih manual. Nah, yang mau gue notice sih di sini yang ini sentuhan ultra. Nah, di sini karena kan di sini ITEL S23 Plus ini kan refresh rate-nya masih di 60 Hz ya. Nah, jadi di 60 Hz itu kayaknya kurang greget gitu kalau kalian yang biasa pakai layar yang refresh rate-nya 120 Hz. Kalian bisa ikutin cara gue nih. Sentuhan ultranya itu bisa kalian pilih yang paling mentok ya. Kayak di sini kecepatan usapnya ultra cepat. Nah, kecepatan geraknya juga pilih yang cepat juga. Oh, kecepatan geraknya pilih yang cepat. Nah, jadi di sini ya lumayan lah bisa ngebantu dari si ITEL S23 Plus ini. Jadi ya setidaknya agak sedikit lebih smooth gitu, lebih responsif gitu. Jadi ini lumayan bisa ngebantu ya untuk yang punya refresh rate di 60 Hz, jadi bisa lebih responsif. Oke. Lanjut yang ketiga, ada yang namanya penambahan virtual RAM. Nah, di sini kan RAM dari ITEL S23 Plus ini kan ada di 8 GB ya. Nih, gue cek dulu nih. Kita buka ke setting. Nah, kita cek dulu RAM-nya yang tersedia di berapa nih. Nah, RAM-nya kan 8 GB. Nah, ini bisa kita tambahin lagi 8 GB, dapat diperluas sampai 8 GB lagi nih. Nah, caranya kalian buka ke setting, terus kalian pilih aja ke fitur spesial. Nah, di fitur spesial ini ada yang namanya Fusimem. Nah, di sini Fusimem ini, nah di sini kita bisa menambahkan maksimal sampai 8 GB. Jadi ada 16 GB RAM di
handphone kita. Tuh. Ya kan, ada kita bisa tambahin cuma 3 GB aja, 5 GB atau 8 GB. Ini penambahannya diambil dari memori internal ya. Atau sama sekali kalian nggak kepengen pakai Fusi Mem juga kalian bisa nonaktifkan. Nah, lumayan kan, bisa jadi 16 GB untuk RAM-nya. Ya nggak? Lanjut yang keempat, ada fitur yang namanya skala animasi. Skala animasi juga lumayan bikin ngebut HP kita nih. HP dari itel S23 Plus ini. Jadi mematikan animasi yang berjalan di layarnya. Caranya gampang. Pertama kalian ke setting. Nah, kalian pilih ke ini dulu, ke ponsel saya. Nah, kalian klik 7 kali yang nomor bentukan ini. Sampai kalian ada bacaannya ini. Ini masukin dulu security kalian ya. Kalau udah ini, nah sampai ada bacaan ini. Sekarang Anda telah menjadi seorang pengembang. Intinya seperti itu. Nah, kalau udah, kalian scroll ke bawah, pilih ke sistem, scroll paling bawah, pilih opsi pengembang. Nah, di opsi pengembang jangan lupa kalian centang dulu ininya. Kalian centang warna biru. Kalau udah, kalian pilih yang namanya skala animasi. Di sini ada 3 skala animasinya. Nah, di sini ada 3 ya. Skala animasi jendela, skala animasi transisi, dan skala animasi durasi animator. Nah, kalau bawaannya kan di sini 0,5 nih. Nah, kalian matiin aja udah. Nah, jadi nggak ada animasi yang berjalan di itel S23 Plus kita. Nah, kalau udah 0 semua, kalian back aja, coba kalian ya rasakan ya. Ketika kalian buka aplikasi kayak Play Store gitu, buka tutup aplikasi Google Chrome, dia langsung masuk gitu tanpa ada jendela animasi gitu. Terus buka YouTube, tuh dia langsung masuk, twing. Aplikasinya cepat gitu. Buka tutup aplikasinya jadi lumayan responsif. Facebook juga tuh langsung masuk. Jadi lumayan bisa apa ya, bisa bikin HP kita was-was gitu. Jadi itu adalah fitur yang namanya skala animasi. Lanjut yang kelima, ada fitur yang namanya Smart Panel atau shortcut aplikasi nih. Jadi kayak layaknya, nanti gue unjukin dah. Nah, caranya dulu kalian ke pengaturan, lalu kalian ke fitur spesial. Nah, di fitur spesial ini ada yang namanya Smart Panel. Ini kalian aktifin ya. Setelah kalian aktifin, dia akan muncul. Kalian seret aja dari kiri ke kanan. Nah, tuh. Ini adalah Smart Panel. Nah, jadi ini adalah shortcut kalau kalian males dari, misalkan dari menu home utama, kalian males ngubek-ngubek aplikasinya ada di mana, kalian tinggal seret aja di sini. Nah, ini udah kebuka aplikasi-aplikasi yang kalian mau jadiin shortcut. Nah, kita bisa tambahin juga nih, kayak di edit, kita bisa penambahan aplikasi apa aja yang mau kita masukin ke Smart Panel ini. Contohnya coba gue masukin game eFootball ini. Nah, tinggal klik aja, dia udah langsung masuk. Coba kita tes, dia ada langsung tuh. eFootball tuh. Ya, jadi lumayan membantu ya Smart Panel ini buat kalian yang mageran cari aplikasi di ruang aplikasi ini. Oke. Lanjut yang keenam, ada yang namanya kunci aplikasi. Ini buat kalian yang biasa HP-nya dipegang sama teman-teman kalian bisa mengunci aplikasinya. Biar kalian security kalian makin mantep ya. Nah, di sini caranya gampang. Kalian buka ke settingan, lalu kalian cari aja kata sandi dan keamanan. Nah, di sini kalian cari lagi untuk yang namanya kunci aplikasi. Nih. Ini pertama kalian harus masukin pola dulu ya. Polanya sembarang terserah kalian. Atau kalian bisa juga pakai fingerprint juga bisa. Nah, langsung aja aplikasi apa yang mau kalian kunci, kalian tinggal tekan gemboknya aja. Kayak misalkan YouTube coba mau gue kunci. Nah, terus sama WhatsApp misalnya. Nah, kalau udah kita cek. YouTube tadi, nih YouTube udah gue kunci. Nah, kalian bisa juga bukanya pakai fingerprint. Tuh. Udah kebuka, dan terus sama tadi WhatsApp. Nah, WhatsApp juga udah kunci, tinggal masukin polanya. Tuh, udah kebuka. Oke, jadi itu fitur kunci aplikasi yang cukup membantu. Oke. Yang ketujuh, kita bisa menggandakan aplikasi nih lewat fitur dari iTalOS ini. Caranya gampang, kita pilih ke settingan. Nah, di settingan kita pilih fitur spesial. Di fitur spesial ini ada yang namanya aplikasi ganda. Nah, aplikasi ganda yang biasanya bisa kita duain itu kebanyakan aplikasi sosial media ya. Kayak Facebook, Instagram, atau Messenger, WhatsApp, itu bisa. Atau kalian ada aplikasi-aplikasi sosial media atau Messenger lainnya,
itu biasanya bisa kita gandakan. Misalkan contoh ya, gue mau duain aplikasi Facebook nih. Nah, tinggal kita klik, tinggal kita tunggu. Ini lagi install. Nah, kalau udah, terus sama contohnya WhatsApp lagi. WhatsApp gue duain juga. Nah, kalau udah kita cek ya. Tadi Facebook ada 2. Jadi Facebook yang pertama sama Facebook yang kedua ini ada logo ikonnya gitu. Itu tandanya Facebook yang dari aplikasi ganda. Sama WhatsApp juga sama. Ada ikonnya juga WhatsApp. Nah, jadi ini WhatsApp pertama sama WhatsApp kedua. Keren ya? Oke. Yang ke-8, ada yang namanya fitur dari navigasi sistem. Nah, kalian kalau misalkan masih pakai navigasi bar gini, agak terlihat apa ya? Kurang padat gitu tampilannya. Kalian bisa ganti juga nih. Ini kita bisa hilangin nih. Caranya buka ke setting. Nah, pilih ke sistem paling bawah. Nah, di sistem ini ada yang namanya navigasi sistem. Nah, pilih aja yang navigasi gestur. Nah, kalau udah di sini bakalan hilang untuk navigasi barnya. Ya kan? Jadi kelihatan padat gitu, nggak ada tombol-tombol arah panah, arrow-nya. Nah, kalau kalian mau nge-back ya tinggal swipe aja dari kiri ke kanan, tuh, atau kanan ke kiri, atau mau masuk ke menu utama dari bawah ke atas, tuh. Atau mau masuk ke menu recent app dari bawah ke atas tapi ditahan, tuh. Cukup mudah bukan? Jadi kelihatan mantap gitu, nggak ada tombol-tombol virtualnya. Keren ya, jadi kelihatan padat. Oke? Lanjut ke 9, ada setting tampilan layar utama nih. Layar utama tuh ini, layar tampilan desktop ini. Nah, ini bisa kita customisasi nih. Enak, cakep. Nah, caranya gampang. Kalian cukup tekan aja, tahan. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, di sini bisa kita customisasi sesuai keinginan kita. Ini misalkan tampilannya ukuran font, ukuran ikonnya itu mau kita gedein atau kecilin. Contoh nih gue gedein lah. Gue bikin 110% ya. Tuh. Terus efek membalik halaman. Nah, ini kita bisa gerakin kayak misalkan geser atau kubus. Coba gue tes kubus. Nah, kisi desktop ini gridnya ya, grid desktopnya mau 5x6 atau 4x6. Warna teks juga kita bisa warnain nih. Ada warna putih, hitam, atau custom. Misalkan custom gue warnain warna merah. Nah, coba ya gue warna merah. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi ikonnya kelihatan gede-gede itu sekarang. Dan teksnya jadi warna merah. Tuh. Judul aplikasinya gitu. Sama jamnya juga berubah jadi warna merah. Nggak jelas ya. Ya, sesuai keinginan kalian aja sih. Kalian otak-atik aja. Sesuai keinginan kalian. Jadi, ya contoh aja. Kayak begini jadi hasilnya. Oke, jadi itu adalah setting tampilan layar utama. Yang ke-10 ada asisten WhatsApp nih. WhatsApp juga punya asisten loh. Caranya kalian buka ke setting, ke fitur spesial. Nah, di sini ada yang namanya pendorong sosial. Nah, di sini kita bisa mengkustomisasi dari setelan WhatsApp kita nih. Misalkan status WhatsApp. Nah, status WhatsApp ini kita bisa status terakhir. Ya, ini bisa kita kustomisasi sesuai keinginan kalian. Terus notifikasi center. Jadi kalau misalkan ada WhatsApp masuk, LED-nya menyala, itu bisa. Ini penghalus video. Jadi ketika kalian lagi video callan, video kalian jadi lumayan halus. Rekaman suara, kita juga bisa ngerekam suara kita pada saat telepon-teleponan via WhatsApp. Terus bisa juga kita bikin stiker, kalian kustomisasi aja. Dan yang lain-lainnya, kalian bisa kustomisasi saja sesuai keinginan kalian. Jadi ini adalah fitur namanya pendorong sosial. Yang ke-11, ada namanya fitur dari mode game. Nah, di mode game ini banyak fitur loh. Kita buka dulu aja ya mode game ya. Kita buka ke setting, terus ke fitur spesial. Nah, di fitur spesial ini kita pilih langsung ke mode game. Nah, di mode game ini kalian jangan lupa aktifin dulu ya. Ini banyak banget kita bisa kustomisasi data game. Contohnya data game ini kita bisa ngelihat kita main aplikasi atau gamenya itu udah berapa lama gitu kita mainin. Kayak history kita bisa ngelihat history kita. Terus metode notifikasi pesan. Nah, kalau misalkan kita lagi main game asik-asik, kita bisa matiin notifikasi pesannya atau kita bisa tampilin kayak gini tuh. Kayak berjalan gitu. Terus anti kecanduan game. Nah, kita bisa juga kasih notifikasi kapan kita berhenti main game. Misalkan setelah 2 jam, kita checklist aja setelah 2 jam handphonenya akan ada tanda buat kalian berhenti main game. Nah, terus ada apa nih, pengaturan lanjutan.
Nah, ini biasanya fitur-fitur sentuhan yang nggak disengaja gitu. Manajemen game. Nah, di manajemen game ini aplikasi apa aja yang berjalan di mode gaming. Ini kalian bisa checklist. Harusnya semua aplikasi aplikasi game itu di checklist ya. Atau aplikasi lain kalian juga bisa checklist masuk ke mode game. Jadi ketika ada notifikasi masuk bisa keblokir atau kalian bikin bar kayak tadi, bar berjalan. Itu. Jadi mantap nih mode game di ITEL S23 Plus ini. Oke. Yang ke-12 ada namanya fitur anti-intip atau anti-spy nih. Jadi kita nggak usah pakai anti-gores atau tempered glass yang anti-spy lagi. Ini udah ada fiturnya di ITEL S23 Plus ini. Jadi nggak bisa ngintip kalau kalian lagi sebelah-sebelahan sama orang. Sebelah orang kalian nggak bisa ngintip ke area layar HP kalian gitu. Caranya ke fitur spesial lagi ya. Di sini scroll ke bawah ada yang namanya anti-intip. Nah, ini kalian checklist dulu. Nah, ini mau seberapa gelapnya area yang nggak kalian pengen diintip sama sebelah kalian, ini bisa kalian customisasi nih. Misalkan kalian cuma mau baca bagian sini, di bawahnya aja, bagian atas nggak boleh orang lain boleh ngeliat. Nah, segini aja cukup. Nah, dari samping nggak bakal kelihatan. Tuh, gua kesampingin ya, tuh. Jadi yang sebagian hitam ini nggak bakal kelihatan dari samping gitu. Jadi kalian nggak usah pakai anti gores yang anti spy lagi. Cukup ini aja, fitur yang kayak gini juga udah mantap gitu. Udah berguna gitu. Keren juga nih fitur kayak gini. Lumayan kepake juga nih kalau kalian lagi di kereta nunggu angkot atau gitu, atau naik MRT, busway, kan biasa kan sebelah-sebelahan kita kan berdempetan tuh. Nah, aktifkan aja fitur kayak gini. Jadi kelihatan keren. Oke. Yang ke-13, ada yang namanya fitur bagi layar nih. Bagi layar, jadi satu layar kita bisa muat dua aplikasi. Nah, caranya gampang. Kalian buka Recent App tuh yang kayak gini. Nah, sebagai contoh, gue coba mau masukin, di bagian atas, gue kasih Facebook kali ya. Caranya, kalian ada tanda panah di sini. Kalian pilih aja bagi layar. Nah, di atas Facebook, nanti di bawahnya bisa kalian pilih misalkan YouTube. Nah, jadi di atas kita bisa main Facebook, ya kan, di bawah kita bisa nonton YouTube. Tuh, cakep ya. Jadi satu layar ada dua HP nih. Jadi fitur bagi layar ini keren juga nih. Kalau kalian yang mau multitaskingnya berlebihan gitu, yang atas mau sosial mediaan, misalkan, gue harus ngeliat Facebook nih, yang bawah kalian harus lihat sambil nonton YouTube. Nah tuh, keren kan? Jadi ini fitur berguna banget nih yang bagi layar ini. Oke? Yang ke-14, yang terakhir, kalau kalian udah kalian otak-atik, udah kalian setting, kalian udah tahu fitur-fiturnya, sekarang kalian customisasi terakhir, cari yang namanya tema buat customisasi atau tampilan dari ITEL S23 kalian. Caranya gampang, kalian klik aja di sini, tahan di layar depan ya. Nah, di sini ada pilihan tema. Nah, kalian ada tanda logo baju di sini. Nah, di sini banyak banget tema-tema yang ada di ITEL OS ini. Kalian tinggal download aja. Pilih aja tema-tema yang cakep, tema-tema yang seru. Nah, sebagai contoh aja ya. Gue mau pilih tema-tema yang cute nih. Kayak mana ya? Nih, yang warna biru ini. Tema-tema cute. Kalian unduh aja tinggal. Tuh. Kalau udah kalian terapkan. Nah, cakep bukan? Jadi temanya udah berubah, icon aplikasinya juga berubah tuh. Ya udah, kalian customisasi aja sesuai keinginan tema kalian. Jadi kalian udah setting semuanya, kalian udah tahu fitur-fiturnya, tinggal kalian cari tema yang terakhir ini. Oke. Ya udah, jadi kurang lebih ada 14 tips dan trik fitur tersembunyi dari ITEL OS ITEL S23 Plus ini. Oke, jadi udah lumayan banyak nih, ada 14 nih. Ya udah, segini dulu aja video yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Vengga pamit. Bye-bye.